أمرنا بالطاعة والتقوى ونهانا عن المعصية واتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض العلى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan panjang umur sehingga tanpa terasa kita sudah berada di Jumat kedua di bulan Sya'ban. Maka para ulama sering memandangkan doa di setelah sholat yang 5 waktu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Maka belum ada 1 bulan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah umur kita dipanjangkan oleh Allah sehingga kita merasakan ibadah di bulan suci Ramadan. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam menentukan awal bulan suci Ramadan ini mungkin sering terjadi perbedaan pendapat. Yang mesti dalam menyikapi perbedaan pendapat ini harus dilandasi dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Sehingga nanti dalam menyikapinya kita juga bisa bijaksana, lebih mengedepankan persatuan umat daripada perpecahan umat. Mungkin ada sebagian saudara kita yang puasanya lebih dulu, beda 1 hari. Bagaimana cara menyikapinya? Memang kalau kita merujuk kepada Al-Quran maupun As-Sunnah, Allah SWT di dalam Al-Quran telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, baginda Nabi
mensabdakan sumu liru'yati wafturu liru'yati fa in gumma alaikum fa'akmilu talasina min syahri Sya'ban. Baginda Nabi sabdakan, berpuasalah kamu dengan melihat bulan, dan mengakhirkan puasa untuk menentukan awal Syawal juga dengan melihat bulan. Tetapi kalau seandainya terjadi mendung, maka hendaklah kalian menyempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban. Para ulama-ulama kita dulu telah membagi bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat ini dengan bijaksana. Karena sendirinya Islam itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Kalau Islam mempelajari tentang syariatnya, fikihnya. Kalau iman mempelajari tauhidnya. Kalau ihsan tasawufnya, kebersihan hatinya. Nah, di dalam menyikapi perbedaan di dalam Islam, iman, ihsan ini, para ulama membagi perbedaan itu menjadi 2. Yang pertama, perbedaan itu di dalam perkara yang usul. Yang kedua, perbedaan dalam perkara yang furu'. Apa itu perbedaan yang usul dan furu'? Bagaimana contohnya? Perbedaan yang pertama yaitu perbedaan yang usul. Perbedaan yang usulnya artinya perbedaan yang prinsip, yang pokok, yang asasi, yang seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah seluruh dunia bersepakat dilarang bagi kita umat Islam berbeda pendapat dalam perkara yang usul. Kenapa? Karena itu perkara yang prinsip. Karena apabila terjadi perbedaan pendapat dalam perkara yang usul, dapat menyebabkan penyimpangan yang berakhir kepada kesesatan. Contohnya apa? Contohnya Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Maka tidak ada Nabi lagi setelah baginda Rasulullah SAW. Maka ada orang ngaku Nabi. Sejak Nabi wafat, Musailamatul Kadzdzab, ya, mungkin dia zaman ini banyak ngaku Nabi. Maka itu bukan perbedaan, itu kesesatan. Kalau perbedaannya dalam perkara usul, maka ini bukan perbedaan, ini kesesatan, maka perlu diluruskan. Seperti ada ajaran Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, ini bukan kesesatan, ini bukan perbedaan. Kalau perbedaan maka kita saling bertoleransi. Tapi kalau kesesatan maka perlu diluruskan. Nah, yang kedua perbedaannya itu dalam perkara yang furu'. Furu' ini maknanya cabang. Namanya pohon, cabangnya banyak. Maka disinilah para ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat dibolehkan umat Islam berbeda pendapat dalam perkara yang furu' ini. Kenapa dibolehkan? Karena perbedaan pendapat dalam perkara yang furu' tidak menyebabkan penyimpangan dan tidak berakhir kepada kesesatan. Dengan catatan selama memiliki landasan dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Apa contohnya? Ya, contohnya misalnya kita memegang Al-Quran. Apakah kita boleh dalam keadaan wudhu atau tidak keadaan wudhu? Nah, ini khilafiyah. Perbedaan pendapat di antara ulama. Padahal ayatnya sama, tapi penafsirannya itu saking luasnya ilmu Islam, ilmu Al-Quran itu berbeda-beda. Tapi karena perbedaannya itu dalam perkara yang dhanni dalam Al-Quran, bukan perkara yang qat'i. Biasa di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang qat'i itu ayat-ayat untuk yang perkara yang usul, yang prinsip. Tapi kalau ayat yang dhanni, disinilah maknanya praduga. Beda pendapat para ulama. Imam Syafi'i mengatakan la yamassu illal mutahharun, mengartikan bahwasanya suci di sini adalah suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Sehingga kalau kita pegang Al-Quran kita harus dalam keadaan wudu. Kalau kita jenabah harus mandi dulu. Tapi kalau Imam Hanafi
Makna mutahharun di sini bukan suci dari hadas kecil maupun suci hadas besar. Suci di sini menurut beliau pengertiannya adalah suci akidahnya. Kenapa? Karena riwayat yang lain Allah Ta'ala firmankan, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik najis akidahnya. Nah, orang Islam karena dia muslim maka dia tidak najis. Jadi yang tidak boleh megang Al-Quran itu orang di luar Islam yang di hatinya belum ada kalimat la ilaha illallah. Inilah perbedaan dalam perkara yang buruk ini. Nah, sekarang apakah perbedaan pendapat untuk menentukan awal suci Ramadan itu perkara yang usul atau buruk? Kalau seandainya itu perkara yang usul, maka di sini kita tidak boleh beda pendapat, mesti sama seluruh dunia. Tetapi kalau ini perbedaannya dalam masalah yang buruk, maka ulama sepakat dibolehkan kita berbeda pendapat. Nah, untuk mengetahui apakah ini perbedaannya usul atau buruk, kita menuju kepada kutubus safro, pada kitab-kitab kuning, sejarah-sejarah para sahabat dulu. Bagaimana? Apakah terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat, tabi'in dan ulama-ulamanya? Ternyata hadirin memang perkara dalam menentukan awal bulan suci Ramadan itu adalah perkara yang buruk hadirin, bukan perkara yang usul. Sehingga kita dibolehkan berbeda pendapat. Jangan sampai karena perbedaan pendapat dalam buruk ini kita jadi pada berantem. Kita saling mengkafirkan, menyalahkan. Jangan. Para ulama telah menganjurkan kita dalam menyikapi perbedaan pendapat mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab. Kita keluar dari perbedaan pendapat demi menjaga persatuan umat itu sangat dianjurkan hadirin. Maka yang dikedepankan itu persatuannya, bukan perbedaannya. Dan para ulama juga dalam menyikapi perbedaan pendapat supaya tidak menimbulkan ta'asubiyah golongan, mereka mengatakan qaulun as-sahih yahtamilul khata' wa qaulul khata' yahtamilus sahih. Bisa jadi pendapat kita yang kita anggap benar ini cenderung menjadi salah, dan bisa jadi penjara sholat kita yang kita anggap salah cenderung menjadi benar. Sehingga satu sama lain saling menghargai perbedaan pendapat. Maka disinilah yang Rasulullah SAW sabdakan, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku menjadi rahmat. Kenapa? Karena akan menambah khazanah pengetahuan. Itulah kenapa terjadi perbedaan pendapat antara 4 imam mazhab mujtahid mutlak, antara Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, padahal mereka satu guru satu murid. Kenapa? Karena keluasan ilmu dan kebersihan hatinya. Maka mudah-mudahan nanti ketika kita menyikapi ini kita bisa berlapang dada. Kenapa sih ini bisa terjadi perbedaan pendapat? Karena dalam menentukannya itu tidak ada metode. Pertama, ru'yatul hilal. Ada saudara kita yang menentukan itu dengan ru'yatul hilal. Yang kedua dengan cara hisab. Yang ketiga dengan cara menyempurnakan 30 hari di bulan suci Ramadan. Saudara kita yang menggunakan ilmu ru'yatul hilal itu menggunakan namanya dalil naqli dari Quran maupun as-sunnah. Saudara muslim kita yang menggunakan hisab itu dalilnya dalil naqli, yaitu ayat-ayat kauniyah. Dua-duanya tuh menemukan ayat-ayat Allah. Ada ayat yang kauniyah, ada ayat kauniyah. Dan antara kedua ini tidak akan mungkin terjadi perbedaan, saling mendukung sebenarnya diri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita hayati begini, mungkin secara hisabnya, misalnya Ramadan ini ya itu tanggal 29, hanya di bulan Sya'ban ini tanggal 29 cara hisabnya. Secara hisabnya. Nah, kalau mulai ru'yah kan nggak sesuai hisab, ru'yatul hilal. Tapi karena terjadi mendung yang harusnya secara ru'yah ini ya tanggal 29
ternyata harus sempurnakan tanggal 30. Nah itulah yang sering terjadinya tuh karena terjadinya mendung ini. Kalau tidak terjadi mendung itu saling menguatkan sebenarnya antara metode hisab dan juga metode ruqyah. Nah karena petunjuknya dari Rasulullah, kalau seandainya terjadi mendung, hendaklah kau sempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban. Sehingga yang harus kita 9 menjadi 30 hari. Sedangkan hisab 29 itu sudah tetap karena dia tidak ada hilaf. Dua-duanya itu menggunakan dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa mengisi di bulan suci Ramadan ini lebih baik lagi. Bagaimana kita jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahunnya yang lalu. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan dilandasi iman dan ihtisab, maka dosa-dosa yang lalu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dan dalam menyikapi perbedaan pendapat nanti kita bisa bijaksana sehingga kita bisa menjaga persatuan umat bersatu dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa qala qawlan karima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل زمان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا ما يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا